Pengusaha itu berkata bahwa ia akan bepergian, tetapi ia kembali diam-diam tanpa memberitahu siapapun. Bagas Pratama berjalan pelan menuju taman belakang dan berhenti seketika. Di atas rumput hijau, Nabila Savitri, pembantu rumah tangga itu, duduk sambil membacakan cerita untuk Raffi Ramadan dan Arvin Mahendra, kedua putra kembarnya. Anak-anak itu memegang gelas berisi jus jeruk dan tersenyum lebar seperti yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ia lihat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, anak-anaknya tampak benar-benar tenang. Lutut Bagas Pratama gemetar. Ia mundur selangkah dan bersembunyi di balik tiang putih beranda samping. Sementara jantungnya berdegup begitu keras seolah ingin meloncat keluar dari dadanya. Ia tidak mampu mengalihkan pandangan dari pemandangan di depannya, sebuah momen yang tak pernah ia bayangkan akan ia saksikan suatu hari nanti. Nabila Savitri membalik halaman buku dan melanjutkan membaca dengan suara lembut dan menenangkan yang belum pernah terdengar di rumah itu sebelumnya. Suara yang mengalun penuh kasih hingga membuat kedua bocah itu duduk diam dan fokus sepenuhnya. Hal yang jarang sekali terjadi, karena Raffi Ramadan dan Arvin Mahendra biasanya sangat aktif dan hampir tidak bisa diam lebih dari 5 menit. Raffi Ramadan mengangkat gelasnya dan meneguk sedikit jus tanpa melepaskan pandangan dari pengasuhnya. Dan Arvin Mahendra menirukan gerakan yang sama seolah mereka tersinkron oleh pesona tak terlihat yang hanya bisa diciptakan oleh perempuan berseragam biru itu. Bagas Pratama menelan ludah dan merasakan dadanya sesak oleh campuran lega dan rasa bersalah yang sulit ia pahami. Sementara ia tetap bersembunyi dan mengamati tanpa terlihat. Pagi itu ia sebenarnya sudah keluar rumah pukul 5 subuh. Mengatakan kepada Nabila Savitri bahwa ia akan pergi ke Surabaya untuk menyelesaikan urusan mendesak di cabang perusahaan dan akan berada di luar kota setidaknya 3 hari. Ia bahkan memasukkan koper ke bagasi mobil dan berpamitan secara formal di pintu dapur, tempat Nabila Savitri sedang menyiapkan sarapan untuk kedua anaknya. Perempuan itu hanya mengangguk tenang dan berkata bahwa ia akan menjaga semuanya dengan baik selama ia pergi. Bagas Pratama sempat tersenyum kaku sebelum berangkat, padahal kenyataannya sama sekali berbeda, karena ia tidak benar-benar akan pergi kemanapun. Ia hanya ingin menguji perempuan itu, mengamati setiap gerak-geriknya, memastikan bahwa anak-anaknya benar-benar aman dan dirawat dengan baik. Sejujurnya, ia sudah tidak percaya lagi pada siapapun yang masuk rumah itu untuk menjaga anak kembarnya setelah semua kejadian buruk beberapa bulan terakhir dan berbagai kekecewaan yang ia alami dengan pengasuh sebelumnya. 6 bulan lalu, Laras Wijaya pergi meninggalkan rumah hanya dengan sebuah surat singkat di meja dapur, mengatakan bahwa ia tidak sanggup melanjutkan, ingin memulai hidup baru di tempat lain, dan bahwa anak-anak akan baik-baik saja tanpa dirinya karena ia merasa bukan ibu yang baik. Bagas Pratama membaca surat itu berkali-kali hingga setiap katanya terpatri di ingatan seperti luka yang selalu terasa perih setiap kali ia mengingatnya. Ia mencoba menelepon ratusan kali pada hari-hari pertama, mengirim pesan penuh putus asa, bahkan mendatangi rumah ibu mantan istrinya untuk mencari jawaban. Tetapi Laras Wijaya menghilang seolah tak pernah ada dan meninggalkannya sendirian dengan 2 anak kecil yang menangis mencari ibu mereka setiap malam. Sejak itu Bagas Pratama menenggelamkan diri dalam pekerjaan karena bekerja terasa lebih mudah daripada pulang ke rumah menghadapi kesunyian dan kekosongan yang ditinggalkan. Namun kedua putranya tetap membutuhkan seseorang karena ia tidak bisa selalu hadir. Maka ia mulai mencari bantuan. Orang pertama yang datang adalah Rati Handayani, seorang perempuan berusia 52 tahun dengan pengalaman 20 tahun dan rekomendasi sempurna dari 3 keluarga di lingkungan sekitar yang selalu memujinya. Bagas Pratama merasa lega ketika merekrut Rati Handayani. Berpikir akhirnya ia menemukan seseorang yang bisa dipercaya dan tahu betul cara merawat anak-anak. Namun 2 minggu kemudian ia pulang lebih cepat karena rapatnya dibatalkan mendadak. Dan ia menemukan pemandangan yang membuat perutnya mual. Raffi Ramadan menangis di boks dengan popok yang sudah kotor berjam-jam hingga kulitnya memerah dan iritasi. Sementara Arvin Mahendra duduk di lantai kamar bermain sendirian dengan mainan yang rusak. Sedangkan Rati Handayani tertidur di sofa ruang tamu dengan mulut terbuka dan televisi menyala dengan volume sangat keras. Amarah naik ke tenggorokan Bagas Pratama. Tetapi ia menahannya, menarik napas dalam 3 kali, lalu pergi lebih dulu ke kamar untuk menenangkan kedua putranya sebelum membangunkan Rati Handayani dan berkata tegas agar ia segera mengemasi barang dan pergi. Karena ia akan tetap membayar haknya tetapi tidak menginginkannya bekerja di rumah itu lagi.
Perempuan itu mencoba beralasan bahwa ia hanya tertidur sebentar karena kelelahan menghadapi anak-anak yang aktif. Tetapi Bagas Pratama tidak mau mendengar dan hanya menunjuk pintu. Setelah itu datang Sekar Ayuning Tias, perempuan 30 tahun yang pada awalnya tampak lembut dan penuh perhatian. Selalu datang lebih pagi, merawat semuanya dengan rapi. Bermain dengan si kembar dan menyanyikan lagu-lagu anak untuk mereka. Bagas Pratama mulai sedikit tenang. Mengira kali ini ia benar-benar menemukan orang yang tepat dan bisa fokus bekerja tanpa terlalu khawatir. Namun suatu sore hari Kamis, Farhan Wibowo, sopir yang telah bekerja padanya selama 8 tahun, datang dengan wajah serius dan cemas, mengatakan bahwa ia perlu menyampaikan sesuatu yang penting. Tanpa mengalihkan pandangan dari layar komputer, Bagas Pratama mengira itu hanya soal mobil atau perawatan rumah. Tetapi ketika mendengar bahwa hal itu berkaitan dengan Sekar Ayuning Tias, ia akhirnya menoleh dengan penuh perhatian. Farhan Wibowo menjelaskan bahwa pagi itu ia datang lebih awal untuk membawa mobil ganti oli dan ketika melewati taman ia melihat kedua anak bermain sendirian di dekat kolam renang tanpa pengawasan. Sementara Sekar Ayuning Tias berada di sisi lain taman asyik berbicara di telepon sambil tertawa keras dan sama sekali tidak memperhatikan mereka. Darah Bagas Pratama terasa membeku. Ia langsung berdiri dengan jantung berdebar kencang dan tangan gemetar membayangkan apa yang bisa terjadi jika salah satu anaknya jatuh ke air. Ia segera pulang saat itu juga, memanggil Sekar Ayuning Tias ke ruang tamu dan menatap matanya sambil mengatakan bahwa ia diberhentikan dan harus segera meninggalkan rumahnya. Perempuan itu mencoba menyangkal dan menuduh Farhan Wibowo berbohong, tetapi Bagas Pratama tidak memberi ruang untuk perdebatan dan mengulangi perintahnya dengan nada lebih tegas. Setelah itu datang Maya Puspitasari, dengan senyum lebar dan energi menular yang membuat Bagas Pratama kembali percaya bahwa kali ini ia akhirnya menemukan orang yang tepat. Maya Puspitasari bermain dengan anak-anak, membuat suara-suara lucu, menyiapkan camilan berwarna-warni yang kreatif, bahkan mengirim foto sepanjang hari yang menunjukkan si kembar tertawa bahagia. Ia mulai menurunkan kewaspadaannya, tidur lebih nyenyak di malam hari. Bahkan sempat pergi 2 hari ke konferensi di Denpasar tanpa diliputi kecemasan terus-menerus. Namun ketika ia pulang pada Jumat sore dan masuk rumah, Ibu Sulastri sudah menunggunya di depan pintu dengan mata memerah dan suara gemetar. Bersyukur karena ia akhirnya tiba. Saya harus berbicara dengan Bapak secepatnya, kata Ibu Sulastri sambil menggenggam lengan Bagas Pratama dengan kuat. Apa yang terjadi, Bu? Tanya Bagas Pratama. Sudah merasakan dadanya kembali sesak oleh rasa takut. Ia menjelaskan bahwa setelah makan siang ia masuk ke kamar anak-anak karena mendengar tangisan mereka sangat keras, dan ketika membuka pintu ia menemukan keduanya di dalam box. Popok Raffi Ramadan sudah sangat penuh hingga bocor ke pakaiannya, sementara wajah Arvin Mahendra memerah karena terlalu lama menangis. Mereka lapar dan haus, sedangkan Maya Puspitasari berada di dapur memakai earphone. Menonton sesuatu di tablet sambil makan biskuit dan sama sekali tidak mendengar tangisan anak-anak. Kaki Bagas Pratama terasa lemas dan amarah besar memaksanya bersandar ke dinding agar tidak terjatuh. Ia langsung menuju dapur, menarik earphone dari telinga Maya Puspitasari yang terkejut dan menatapnya dengan ketakutan. Lalu dengan suara rendah namun tegas ia mengatakan bahwa perempuan itu diberhentikan, harus mengemasi barangnya dan meninggalkan rumah itu sekarang juga. Maya Puspitasari mencoba membela diri, mengatakan bahwa anak-anak baik-baik saja dan ia hanya terdistraksi beberapa menit. Tetapi Bagas Pratama menunjuk ke arah pintu dan mengulangi perintahnya dengan nada lebih keras agar ia segera pergi. Setelah perempuan itu benar-benar keluar, ia berlari ke kamar si kembar, mengangkat Raffi Ramadan dan Arvin Mahendra ke dalam pelukannya meski mereka masih kotor dan menangis, lalu menggoyangkan tubuh mereka perlahan hingga keduanya tenang dan tertidur karena kelelahan menangis. Beberapa hari berikutnya Ibu Sulastri yang merawat anak-anak, namun usianya sudah 63 tahun dan punggungnya sering sakit ketika harus menggendong keduanya sekaligus. Ia tidak mampu berlari mengejar mereka di taman dan mudah kehabisan napas saat menaiki tangga. Dengan jujur ia mengatakan bahwa ia melakukan yang ia bisa, tetapi Bagas Pratama perlu mempekerjakan seseorang yang lebih muda dan kuat mengikuti ritme anak-anak, dan ia tahu perempuan itu benar. Pada suatu Selasa pagi yang hujan, Nabila Safitri datang setelah seorang teman gereja Ibu Sulastri merekomendasikannya karena ia sedang mencari pekerjaan sejak keluarga yang sebelumnya ia jaga pindah ke luar negeri.
Saat itu Bagas Pratama berada di ruang kerja ketika Ibu Sulastri mengetuk pintu dan memberitahu bahwa ada seorang perempuan datang untuk wawancara. Membuatnya menghela napas karena lelah menghadapi wawancara demi wawancara yang berakhir dengan kekecewaan. Namun ia tetap bangkit dan menuju ruang tamu. Di sana Nabila Savitri berdiri dekat jendela menghadap taman, mengenakan jeans sederhana dan blus putih lengan panjang, rambutnya disanggur rapi dan tangannya memegang tas yang sudah usang. Ketika ia berbalik dan menatap Bagas Pratama, ia melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Sebuah ketulusan dan ketenangan yang tidak ia temukan pada orang lain. "Selamat sore, Pak. Nama saya Nabila Savitri," katanya sambil mengulurkan tangan, dan Bagas Pratama menjabatnya lalu mempersilakan duduk di sofa. Mereka duduk saling berhadapan. Dengan suara tenang Nabila Savitri mengatakan bahwa ia sudah mendengar sedikit tentang situasi keluarga itu dan bahwa ia mencari seseorang untuk menjaga anak-anaknya. Sementara Bagas Pratama menjelaskan bahwa ia memiliki 2 anak kembar berusia 3 tahun, Raffi Ramadan dan Arvin Mahendra, dan membutuhkan orang yang benar-benar bisa dipercaya untuk menemani mereka saat ia bekerja. Lalu Nabila Savitri mengangguk memahami dan berkata bahwa ia tahu betapa sulitnya mempercayai orang baru setelah. Semua yang terjadi membuat Bagas Pratama terkejut dan mengernyitkan dahi. "Apakah Ibu Sulastri yang menceritakan semuanya kepada Anda?" tanya Bagas Pratama. Dan Nabila Savitri menggeleng pelan, menjelaskan bahwa perempuan tua itu hanya mengatakan bahwa ia pernah mengalami masalah dengan pengasuh sebelumnya tanpa masuk ke detail. Tetapi ia bisa membayangkan betapa sulitnya bagi seorang ayah mempercayakan anak-anaknya kepada orang asing. Bagas Pratama terdiam beberapa detik, mengamatinya sambil mempertimbangkan apakah ia harus memberi kesempatan lagi atau berhenti sama sekali merekrut siapapun. Akhirnya ia bertanya apakah ia memiliki pengalaman mengurus anak, dan Nabila Savitri menjawab tanpa ragu bahwa ia pernah merawat 4 adik kandungnya ketika ibunya sakit dan harus beristirahat. Saat itu ia berusia 16 tahun sementara adik bungsunya baru berumur 2 tahun. Sehingga ia sudah terbiasa memandikan anak, mengganti popok, memasak, dan melakukan semua kebutuhan dasar anak kecil. Ketika ditanya soal referensi, ia mengeluarkan buku catatan lama dari tasnya, membuka halaman penuh tulisan rapi berisi nomor telepon orang-orang yang pernah ia bantu selama bertahun-tahun dan mempersilakan Bagas Pratama menghubungi siapapun untuk menanyakan kualitas kerjanya. Bagas Pratama melihat daftar 7 kontak dengan catatan kecil di samping masing-masing nama, lalu menghela napas dalam karena sebenarnya ia ingin percaya, ingin kembali mempercayai seseorang, tetapi rasa takut masih jauh lebih besar. Ia kemudian jujur mengatakan bahwa sebelumnya ia sudah mempekerjakan 3 orang dan semuanya mengecewakannya. Bahkan menempatkan anak-anaknya dalam bahaya. Sehingga ia tidak bisa membiarkan hal itu terulang. Dengan serius Nabila Savitri menjawab bahwa ia memahami sepenuhnya ketakutan seorang ayah. Ia tidak bisa berjanji akan sempurna karena tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi ia berjanji akan merawat kedua anak itu seolah mereka adalah anaknya sendiri. Dengan perhatian, kasih sayang, dan tanggung jawab. Saat ditanya mengapa ia menginginkan pekerjaan itu, ia menjelaskan bahwa ia memang menyukai anak-anak, senang melihat mereka tumbuh, belajar, dan tersenyum. Dan ia tidak melakukannya hanya demi uang melainkan karena hal itu membuat hatinya bahagia. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Bagas Pratama merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, perempuan di depannya berbeda dari yang lain. Ia langsung mempekerjakan Nabila Savitri hari itu juga. Tetapi belum benar-benar bisa percaya karena ketakutan masih terlalu besar dan luka di hatinya belum sembuh. Karena itulah ia menciptakan rencana perjalanan palsu, menyiapkan semuanya dengan sangat rinci, mengatakan akan pergi selama 3 hari dan diam-diam memantau semua aktivitas melalui kamera keamanan yang terpasang di rumah. Namun ketika ia berangkat dengan mobil pada Senin pagi pukul 5, ada dorongan kuat dalam hatinya untuk kembali dan melihat dengan mata kepala sendiri agar ia benar-benar yakin. Ia berkendara sampai ke gerbang, berbelok ke kiri seperti biasanya saat menuju bandara. Tetapi alih-alih melanjutkan perjalanan ia justru memarkir mobil 2 blok dari rumah, mengambil koper untuk menjaga penyamaran jika ada yang melihat, lalu berjalan kembali melalui jalan samping yang menuju ke taman belakang. Ia masuk lewat pintu kecil yang jarang dipakai dan bersembunyi di antara pepohonan tinggi dekat tembok. Dari sana ia bisa melihat seluruh rumah tanpa terlihat. Beberapa jam pertama berjalan normal. Nabila Savitri bangun pukul 6 tepat, menyiapkan sarapan dengan tenang,
menyuapi bubur kepada Raffi Ramadan dan Arvin Mahendra, membersihkan mulut mereka dengan lembut, membawa mereka ke kamar mandi, memandikan sambil menyanyikan lagu anak-anak dengan suara pelan, mengganti pakaian, menyisir rambut, dan memakaikan sepatu kecil mereka. Bagas Pratama mengamati semuanya sambil berjongkok di balik pohon, merasa konyol namun tidak mampu pergi, karena ia benar-benar perlu memastikan dan mengetahui kebenaran. Sepanjang pagi Nabila Savitri bermain bersama anak-anak di ruang bermain, menyusun balok warna-warni dengan Raffi Ramadan dan Arvin Mahendra, membuat ekspresi wajah lucu yang membuat mereka tertawa, membacakan 2 buku cerita, lalu memberikan jus alami yang ia siapkan sendiri. Saat waktu makan siang tiba, ia memanaskan makanan yang sudah disiapkan oleh Ibu Sulastri, menaruhnya di piring kecil, memotongnya menjadi potongan kecil agar mudah dimakan, lalu mendudukkan kedua bocah itu di meja dan tetap di samping mereka sambil membantu serta mengajak mereka berbicara dengan hangat, menanyakan apakah Raffi Ramadan menyukai makanannya sambil tersenyum, dan bocah itu mengangguk sambil terus mengunyah. Kemudian ia menoleh kepada Arvin Mahendra dan menanyakan hal yang sama, yang dijawab dengan anggukan penuh semangat meski mulutnya masih penuh. Setelah makan siang, Nabila Savitri menidurkan mereka, menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara pelan sampai kedua anak itu memejamkan mata, lalu keluar kamar dengan langkah sangat pelan dan menutup pintu tanpa suara setelah memastikan mereka benar-benar tertidur. Bagas Pratama mengira ia akan beristirahat, bermain ponsel, atau menonton televisi seperti pengasuh sebelumnya, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, karena Nabila Savitri langsung menuju dapur, membuka lemari bahan makanan. Mengambil tepung, telur, gula, mentega, dan pengembang kue lalu mulai menyiapkan sesuatu. Dengan penuh rasa penasaran Bagas Pratama mengamati dari jauh tanpa mengerti apa yang ia buat hingga akhirnya menyadari bahwa ia sedang membuat kue bolu, mencampur semua bahan dengan tenang dan penuh perhatian, seolah ia melakukannya karena senang, bukan karena kewajiban. Setelah menuang adonan ke loyang bundar dan memasukkannya ke oven, ia membersihkan dapur dengan rapi sambil menunggu kue matang. Dan sekitar setengah jam kemudian aroma kue hangat menyebar sampai ke taman, membuat perut Bagas Pratama berbunyi karena ia tidak pernah lagi mencicipi kue rumahan sejak ibunya meninggal 9 tahun lalu. Aroma itu membawa kembali kenangan lama yang tersimpan jauh di dalam pikirannya. Ketika si kembar bangun sekitar pukul 3 sore, Nabila Savitri naik ke kamar, mengganti popok mereka, memakaikan pakaian bersih dan nyaman, menyisir rambut mereka dengan lembut lalu mengajak mereka ke taman. Dari tempat persembunyiannya, Bagas Pratama melihat saat ia membentangkan tikar piknik motif kotak oranye dan putih di atas rumput, membawa kue bolu yang masih hangat, mengisi teko kaca dengan jus jeruk segar, dan menata semuanya dengan hati-hati. Kemudian ia duduk di tengah tikar dan memanggil kedua anak yang berlari kecil menghampirinya dengan langkah terpeleset khas anak-anak, lalu memeluknya sambil tertawa ketika ia membuka tangan menyambut mereka. Nabila Savitri menuangkan jus untuk masing-masing, memotong kue menjadi bagian kecil dan meletakkannya di tangan mungil mereka, menunggu sampai mereka mulai makan sebelum mengambil buku cerita. Saat itu Bagas Pratama langsung mengenali buku tersebut dan merasakan dadanya sesak. Karena itulah buku dongeng yang dulu sering dibacakan oleh Laras Wijaya sebelum semuanya hancur, buku yang ia tinggalkan di rak ketika pergi. Dengan suara lembut dan hangat, Nabila Savitri mulai membaca kisah tentang seekor kelinci kecil yang tinggal di hutan ajaib, mengubah nada suara untuk setiap tokoh, membuat jeda dramatis di momen tertentu, dan tersenyum setiap kali anak-anak tersenyum. Raffi Ramadan dan Arvin Mahendra tampak terpukau, mata mereka terpaku padanya. Tangan kecil mereka memegang gelas jus, kaki mereka berayun perlahan penuh ketenangan. Melihat pemandangan itu, mata Bagas Pratama dipenuhi air mata. Ia mencoba menahannya namun akhirnya gagal menahan haru yang memenuhi dadanya. Setetes air mata jatuh di pipi Bagas Pratama, lalu satu lagi menyusul, hingga akhirnya ia menangis dalam diam di balik tiang beranda, menyaksikan pemandangan terindah yang pernah ia lihat seumur hidupnya, karena anak-anaknya tampak bahagia, aman, dan benar-benar dirawat oleh seseorang yang sungguh peduli. Nabila Savitri membalik halaman buku dan melanjutkan membaca. Suaranya mengalun lembut memenuhi taman yang tenang, bercampur dengan suara burung dan hembusan angin di antara dedaunan. Raffi Ramadan mencondongkan tubuh ke depan dengan siku bertumpu di lutut agar bisa melihat gambar di buku lebih jelas.
Sementara Arvin Mahendra tertawa keras ketika Nabila Savitri menirukan suara lucu untuk tokoh serigala. Tawa itu, tawa tulus dan murni dari anak-anaknya, menembus taman dan menghantam dada Bagas Pratama. Membuatnya sadar betapa lama ia telah melupakan suara kebahagiaan itu dan betapa ia telah terbiasa hanya mendengar tangisan dan kesunyian. Pada saat itulah Farhan Wibowo muncul di puncak tangga belakang, berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung. Mengamati pemandangan itu dengan wajah serius namun senyum tipis di sudut bibirnya. Selama 8 tahun bekerja untuk Bagas Pratama, ia telah melihat segalanya. Melihat pernikahan itu runtuh perlahan, melihat Laras Wijaya mengemasi barang dan pergi, melihat majikannya menenggelamkan diri dalam pekerjaan untuk melarikan diri dari rasa sakit, dan melihat para pengasuh yang tidak kompeten datang dan pergi silih berganti. Kini ia menyaksikan sesuatu yang berbeda. Sebuah adegan sederhana tetapi penuh kekuatan tentang seorang perempuan yang merawat 2 anak dengan cinta yang tulus. Dari kejauhan Bagas Pratama dan Farhan Wibowo saling bertukar pandang singkat yang sudah cukup untuk menyampaikan segalanya tanpa kata-kata. Lalu Farhan Wibowo mengangguk hampir tak terlihat, seolah mengatakan bahwa perempuan itu memang berbeda dari yang lain. Nabila Savitri menutup buku dengan perlahan setelah selesai membaca. Sementara Raffi Ramadan bertepuk tangan dengan penuh semangat dan Arvin Mahendra memohon agar ia membacakan lagi. Membuatnya tertawa kecil dengan suara hangat lalu berkata bahwa nanti sore ia akan membaca cerita lain. Tetapi sekarang mereka harus merapikan mainan dan mencuci tangan sebelum makan malam. Kedua anak itu langsung menurut tanpa merengek, tanpa menangis, tanpa membantah, hanya menggenggam tangan Nabila Savitri dan berjalan menuju rumah sambil melompat kecil dan bersenandung lagu yang ia ajarkan. Bagas Pratama tetap berdiri beberapa menit lagi, berusaha mencerna semua yang baru saja ia saksikan, mencoba memahami bagaimana seorang perempuan sederhana tanpa ijazah, tanpa sertifikat, dan tanpa latar belakang keluarga kaya mampu melakukan dalam 2 hari apa yang tidak berhasil dilakukan orang lain selama berbulan-bulan. Karena ia tidak sekadar bekerja atau menyelesaikan tugas, melainkan benar-benar mencintai anak-anak itu dan memberikan dirinya sepenuh hati. Sesuatu yang membuat perbedaan besar. Ia menyeka wajah dengan punggung tangan, menarik napas dalam 3 kali untuk menenangkan diri, lalu mengambil keputusan bahwa ia akan terus mengamati dan menguji. Bukan karena ia meragukan Nabila Savitri, tetapi karena ia perlu keyakinan mutlak bahwa semua ini bukan sekadar kesan awal yang akan berubah seiring waktu seperti sebelumnya. Ia kembali ke mobil yang diparkir 2 blok dari rumah, berkendara ke pusat kota, menyewa kamar di hotel sederhana, dan menghabiskan sisa hari itu serta 2 hari berikutnya memantau kamera keamanan rumah melalui ponselnya tanpa henti. Dan semua yang ia lihat hanya menguatkan apa yang telah ia saksikan di taman. Karena Nabila Savitri bangun setiap hari tepat pukul 6 pagi dan menyiapkan sarapan dengan perhatian dan kasih yang sama seperti sebelumnya. Ia bermain dengan anak-anak tanpa terburu buru dan tanpa pernah melirik jam. Bernyanyi saat memandikan mereka seolah itu adalah hal paling alami di dunia. Menceritakan kisah dengan berbagai suara yang membuat Raffi Ramadan dan Arvin Mahendra tertawa sekaligus fokus. Memasak makanan sederhana namun sehat dengan menu yang selalu bervariasi. Lalu membawa mereka ke taman setiap kali cuaca cerah agar mereka bisa berjemur dan menghirup udara segar. Setiap hari Nabila Savitri membaca setidaknya 3 cerita. Bahkan kadang sampai 5 atau 6 ketika mereka meminta lebih. Kemudian menidurkan mereka dengan rutinitas tenang dan konsisten hingga kedua anak itu tertidur dengan damai. Ia tidak pernah berteriak, tidak pernah kehilangan kesabaran, bahkan tidak sekalipun, meskipun Arvin Mahendra pernah menumpahkan jus di sofa atau ketika Raffi Ramadan menolak makan dan mulai merengek. Ia hanya berbicara dengan lembut dan menyelesaikan semuanya tanpa emosi. Ia tidak pernah mengabaikan tangisan atau permintaan. Selalu menghentikan apapun yang sedang dikerjakan untuk memberi perhatian ketika salah satu dari mereka memanggil. Dan ia juga tidak pernah menyentuh ponselnya saat bersama anak-anak, karena ponsel itu selalu tersimpan di tas dan hanya ia periksa ketika mereka sudah tidur. Ia hadir sepenuh jiwa dan raga, dengan dedikasi yang belum pernah diberikan siapapun sebelumnya. Pada hari kedua, melalui kamera keamanan, Bagas Pratama melihat Nabila Savitri kembali membawa si kembar ke taman dan kali ini mengajari mereka menyiram tanaman dengan penyiram kecil. Menunjukkan cara melakukannya perlahan agar tidak membuang air dan bagaimana merawat bunga dengan penuh kasih. Kedua anak itu terlihat sangat antusias. Tertawa dan menikmati aktivitas sederhana yang tak pernah terpikirkan oleh pengasuh lain.
Pada hari ketiga, ia melihat Nabila Savitri menyiapkan cat poster aman dan menghamparkan kertas kraft di lantai ruang bermain agar mereka bisa melukis dengan tangan, menciptakan kekacauan yang indah dan penuh warna sementara ia tersenyum dan ikut menggambar, membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Bagas Pratama menyadari bahwa ia menonton semua rekaman itu sambil tersenyum, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan, dan dadanya terasa hangat oleh rasa syukur yang begitu besar karena telah menemukan perempuan itu. Pada sore hari ketiga, tepatnya Kamis sore, ia tidak sanggup lagi berada jauh dari rumah. Ia harus kembali, menatap mata Nabila Savitri, mengungkapkan perasaannya, berterima kasih dengan tulus, dan meminta maaf karena telah meragukannya serta merancang ujian tersebut. Ia pun check out dari hotel, mengambil koper yang bahkan belum sempat dibuka karena tidak digunakan sama sekali, masuk ke mobil, dan berkendara pulang dengan jantung berdebar kencang. Hampir pukul 6 sore ketika ia memarkir mobil di garasi, mengambil koper, lalu masuk melalui pintu depan sambil sengaja membuat sedikit suara agar kedatangannya tidak mengejutkan siapapun. Di ruang tamu, Nabila Savitri duduk bersama kedua anak, masing-masing di sisi sofa besar, menonton kartun edukatif tentang hewan hutan di televisi. Saat mendengar pintu terbuka dan bunyi kunci diletakkan di meja dekat pintu masuk, ia menoleh dan melihat Bagas Pratama masuk sambil membawa koper, lalu segera berdiri dari sofa sehingga Raffi Ramadan dan Arvin Mahendra ikut menoleh. Ia merapikan seragam birunya secara refleks dan tersenyum dengan ekspresi tenang seperti biasanya sambil mengatakan bahwa ia kembali lebih cepat dari yang ia kira. Namun sebelum Bagas Pratama sempat menjawab, kedua anak itu langsung mengenali ayah mereka. Melompat dari sofa sambil berteriak memanggilnya dan berlari dengan tangan terbuka lebar serta senyum cerah di wajah sehat mereka. Bagas Pratama menjatuhkan koper ke lantai tanpa peduli di mana benda itu jatuh, lalu berlutut dengan kedua tangan terbuka untuk memeluk mereka erat, pelukan yang membuat hatinya hampir meledak oleh emosi yang selama ini ia pendam. Ia menutup mata dan memeluk kedua putranya erat ke dada, mencium aroma sabun anak-anak dan sampo lembut, menyadari bahwa mereka bersih, terawat, dan bahagia. Dengan napas tersengal karena terlalu bersemangat, Raffi Ramadan bercerita bahwa hari itu Nabila Savitri membuat kue lagi. Kali ini kue coklat yang rasanya sangat enak. Sementara Arvin Mahendra menambahkan bahwa ia juga membacakan cerita tentang singa yang takut pada petir dan menirukan suara singa dengan sangat keras hingga membuat mereka tertawa. Bahkan mereka bermain di taman, menyiram tanaman, dan belajar lagu baru tentang burung yang terbang di langit. Mendengar semua itu, Bagas Pratama kembali memeluk mereka kuat-kuat, merasakan air mata hampir keluar lagi, tetapi ia menahannya karena tidak ingin membuat anak-anak khawatir. Ia lalu berdiri perlahan sambil masih menggenggam tangan kecil mereka dan menatap Nabila Savitri yang berdiri di dekat sofa dengan tangan terlipat di depan tubuhnya, menunggu dengan kesabaran dan ketenangan yang seolah sudah menjadi bagian dari dirinya. Dengan suara hati-hati ia meminta berbicara sebentar dan menanyakan apakah ia bisa meminta Ibu Sulastri menjaga anak-anak beberapa menit. Nabila Savitri tampak terkejut, tetapi langsung mengangguk dan berjalan ke dapur tempat Ibu Sulastri sedang menyiapkan makan malam. Lalu kembali beberapa detik kemudian bersama perempuan tua itu yang tersenyum dan mengulurkan tangan kepada si kembar sambil mengajak mereka ke dapur untuk melihat apakah ada biskuit. Kedua anak itu berlari dengan gembira. Sementara Nabila Savitri menatap Bagas Pratama menunggu. Sedangkan ia menarik napas dalam-dalam berusaha menyusun kata-kata yang harus ia ucapkan. Ia menunjuk ke arah ruang kerja dan mereka berjalan ke sana dalam diam. Kemudian Bagas Pratama menutup pintu dan mempersilakan duduk. Tetapi Nabila Savitri tetap berdiri dengan wajah cemas dan bertanya dengan suara pelan apakah ada sesuatu yang terjadi atau apakah anak-anak melakukan kesalahan. Dengan cepat Bagas Pratama menggeleng, menegaskan bahwa tidak ada yang salah dan bahwa ia justru melakukan pekerjaan yang luar biasa, membuat kelegaan jelas terlihat di wajahnya. Saat ia kembali bertanya apa yang sebenarnya ingin dibicarakan, Bagas Pratama menghela napas panjang karena ia tahu harus benar-benar jujur meskipun hal itu memalukan baginya, lalu memohon agar ia mendengarkan sampai selesai sebelum mengatakan apapun. Setelah Nabila Savitri mengangguk meski masih bingung, ia mengakui bahwa ia sebenarnya tidak pernah pergi keluar kota dan tidak meninggalkan kota sama sekali. Ia hanya berpura-pura melakukan perjalanan ke Surabaya untuk mengujinya dan mengamati bagaimana ia merawat anak-anak ketika merasa tidak diawasi. Ia mengakui bahwa itu salah dan menunjukkan ketidakpercayaan yang besar, tetapi ia merasa harus memastikan semuanya.
Nabila Savitri terdiam, memproses pengakuan itu. Ekspresinya berubah dari terkejut menjadi sesuatu yang sulit ia tebak. Mungkin kecewa atau mungkin terluka. Lalu dengan suara bergetar ia bertanya apakah selama 3 hari itu ia benar-benar mengawasinya diam-diam. Bagas Pratama mengangguk pelan sambil merasakan wajahnya panas karena malu. Lalu mengakui bahwa ia memang mengawasinya melalui kamera keamanan rumah, dan bahkan sempat kembali diam-diam pagi sebelumnya untuk bersembunyi di taman dan mengamati mereka, membuat Nabila Savitri mundur selangkah seolah baru didorong. Kemudian bertanya dengan nada lebih tegas apakah ia melakukan sesuatu yang membuatnya curiga, dan Bagas Pratama segera menjawab bahwa ia sama sekali tidak melakukan kesalahan. Justru sebaliknya, masalahnya bukan pada dirinya melainkan pada dirinya sendiri. Karena ia sudah mempekerjakan 3 orang sebelumnya dan semuanya mengecewakannya serta menempatkan anak-anaknya dalam bahaya. Ada yang tertidur saat anak-anak menangis kelaparan, ada yang membiarkan mereka bermain sendirian di dekat kolam, dan ada pula yang memakai earphone sambil mengabaikan tangisan mereka hingga ia tidak mampu lagi mempercayai siapapun. Nabila Savitri tetap diam, tetapi ekspresinya perlahan melunak ketika mulai memahami sisi ceritanya. Sementara Bagas Pratama melanjutkan dengan suara bergetar bahwa ketika ia datang ia sebenarnya ingin percaya, ingin menaruh kepercayaan. Namun rasa takut jauh lebih besar sehingga ia menciptakan ujian konyol itu dengan harapan menemukan kesalahan seperti pengasuh sebelumnya. Tetapi yang ia lihat justru sepenuhnya berbeda, bahkan menjadi pemandangan terindah yang pernah ia saksikan seumur hidupnya. Ia mengatakan bahwa ia melihatnya membuat kue rumahan untuk anak-anak, duduk di rumput sambil membacakan cerita dengan dedikasi luar biasa, bernyanyi saat memandikan mereka, mengajari mereka merawat tanaman, melukis bersama sambil membiarkan ruangan berantakan tanpa peduli, memberikan perhatian yang tulus, dan mencintai mereka seolah mereka adalah anaknya sendiri, hingga air mata mengalir bebas di wajahnya tanpa ia sembunyikan. Ia juga mengaku melihat anak-anaknya bahagia untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, mendengar tawa mereka yang hampir ia lupakan, dan melihat senyum tulus mereka menggantikan senyum sedih yang biasa muncul ketika ia pulang dalam keadaan lelah dan tidak sabar. Mendengar semua itu, Nabila Savitri menutup mulut dengan tangannya, dan Bagas Pratama melihat bahwa ia pun menangis diam-diam. Dengan napas dalam, ia menjelaskan bahwa ia datang hari itu untuk melakukan 2 hal. Pertama untuk meminta maaf karena telah meragukannya dan mengujinya dengan cara yang menyakitkan ketika ia sebenarnya pantas mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat, sesuatu yang tidak ia berikan, dan ia sungguh menyesal dari lubuk hatinya. Lalu ia melanjutkan bahwa tujuan keduanya adalah berterima kasih dengan sepenuh hati karena ia telah merawat anak-anaknya dengan begitu banyak cinta dan dedikasi, melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan orang lain, benar-benar peduli, dan hadir dengan cara yang bahkan ia sendiri belum mampu lakukan sebagai seorang ayah. Bagas Pratama berkata dengan suara bergetar bahwa Nabila Savitri telah menyelamatkan anak-anaknya dan juga dirinya. Membuat perempuan itu terisak pelan lalu menghapus air mata dengan telapak tangan sebelum berdiri beberapa detik untuk menenangkan napasnya dan akhirnya berbicara jujur bahwa ia memang merasa sedih mengetahui dirinya diuji karena tidak ada orang yang suka dianggap tidak dipercaya. Namun ia juga memahami sisi seorang ayah yang ingin melindungi anak-anaknya dan mengerti bahwa setelah semua yang dialami Bagas Pratama, tidak mudah baginya untuk percaya lagi sehingga ia tidak marah kepadanya. Mendengar itu, dada Bagas Pratama dipenuhi rasa lega yang luar biasa. Sementara Nabila Savitri melanjutkan bahwa ia sebenarnya tidak melakukan hal istimewa dalam merawat anak-anak. Ia hanya memberi perhatian, kasih sayang, bermain, membaca, dan mengajari mereka seperti yang seharusnya dilakukan siapapun yang menjaga anak kecil. Sama seperti ia berharap adik-adiknya dulu diperlakukan ketika ia tidak bisa selalu berada di samping mereka. Dengan tulus Bagas Pratama menjawab bahwa justru itulah yang membuatnya istimewa, karena ia merawat mereka dengan cinta yang nyata dan bukan sekadar menjalankan pekerjaan. Sesuatu yang terlihat jelas dalam setiap gerakan, tatapan, dan senyum yang ia berikan, dan anak-anak pun merasakan hal itu sehingga mereka kini bahagia, berkembang dengan baik, dan sangat menyayanginya, hingga ia sendiri tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Nabila Savitri tersenyum malu sambil menghapus sisa air mata dan berkata bahwa ia tidak perlu berterima kasih karena melihat anak-anak bahagia sudah menjadi kebahagiaan tersendiri baginya. Ia mencintai saat-saat bersama mereka, melihat ekspresi mereka ketika mendengar cerita baru, saat ia membuat kue, atau ketika mereka bermain di taman,
Semua itu jauh lebih berharga dari apapun. Kata-kata itu membuat hati Bagas Pratama kembali terenyuh dan ia menyadari bahwa ia tidak bisa membiarkan perempuan itu pergi. Karena ia bukan lagi sekadar pekerja melainkan telah menjadi bagian penting dari keluarga yang sedang ia bangun kembali. Dengan serius ia mengatakan ingin mengajukan sebuah tawaran, membuat Nabila Savitri menatapnya penasaran, lalu ia menjelaskan bahwa ia ingin menaikkan gajinya, menyediakan kamar di rumah agar ia tidak perlu naik bus setiap hari, serta memberi kebebasan penuh dalam mengambil keputusan terkait anak-anak karena ia kini benar-benar mempercayainya. Nabila Savitri terkejut dan mengatakan bahwa ia tidak perlu melakukan semua itu karena ia sudah merasa cukup dengan kesepakatan awal. Namun Bagas Pratama menegaskan bahwa ia ingin melakukannya karena ia pantas mendapatkan lebih, karena tidak ada orang lain yang mampu merawat anak-anaknya seperti dirinya. Setelah berpikir beberapa saat, Nabila Savitri akhirnya menerima kenaikan gaji tetapi menolak tinggal di rumah itu karena ia lebih suka pulang ke rumahnya sendiri untuk bertemu ibu dan saudara-saudaranya. Sambil tetap berterima kasih atas tawaran tersebut. Dan Bagas Pratama menghormati keputusannya lalu menyatakan bahwa mulai saat itu gajinya akan menjadi 2 kali lipat. Membuat mata Nabila Savitri kembali terbelalak dan mengatakan bahwa itu terlalu banyak. Tetapi Bagas Pratama dengan tegas namun tersenyum menyatakan bahwa ia memang pantas mendapatkannya dan ia tidak menerima penolakan. Hingga akhirnya Nabila Savitri mengangguk menerima dengan perasaan masih terkejut. Mereka kemudian keluar dari ruang kerja dan kembali ke ruang tamu, di mana Ibu Sulastri duduk di sofa bersama Raffi Ramadan dan Arvin Mahendra, masing-masing di sisinya, menonton kartun sambil memakan biskuit. Ketika kedua anak itu melihat ayah mereka dan Nabila Savitri masuk ke ruang tamu, mereka langsung melompat dari sofa dan berlari menghampiri lagi dengan penuh semangat. Lalu Raffi Ramadan bercerita dengan mata berbinar bahwa Ibu Sulastri mengizinkan mereka makan 3 biskuit, dan Arvin Mahendra menambahkan bahwa biskuit itu rasa coklat, membuat Bagas Pratama tertawa tulus, tawa yang sudah lama tidak terdengar dari dirinya. Kemudian ia berjongkok agar sejajar dengan mereka dan bertanya apakah mereka menyukai hari-hari bersama Nabila Savitri selama ia pergi. Dan keduanya langsung menjawab sangat suka sambil meloncat-loncat. Mengatakan bahwa Nabila Savitri adalah yang terbaik karena ia membuat kue, membacakan cerita, bermain bersama mereka, dan menyanyikan lagu-lagu indah. Bagas Pratama menoleh kepada Nabila Savitri yang berdiri dengan senyum haru di wajahnya dan merasakan rasa syukur yang begitu besar hingga hampir meluap dari dadanya. Dalam beberapa minggu berikutnya, rutinitas rumah itu berubah total. Bagas Pratama mulai pulang kerja lebih awal agar bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan anak-anaknya. Ikut makan malam bersama, memandikan mereka, membacakan cerita sebelum tidur, dan benar-benar hadir sebagai ayah. Sementara Nabila Savitri dengan sabar mengajarinya cara bersabar, menunjukkan cara bermain yang disukai anak-anak, serta menyarankan kegiatan edukatif yang sekaligus menyenangkan. Beberapa kali Farhan Wibowo berkomentar bahwa suasana rumah kini terasa hidup kembali karena tawa anak-anak terdengar lagi dan hal itu menghangatkan hati semua orang yang bekerja di sana. Dan Ibu Sulastri mengatakan bahwa ini pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia melihat tuannya tersenyum tulus. Bukan sekadar senyum terpaksa ketika orang bertanya apakah ia baik-baik saja. Sebulan setelah percakapan di ruang kerja, suatu sore sepulang kerja Bagas Pratama sedang berganti pakaian di kamarnya ketika mendengar keramaian dari taman. Lalu ia melihat melalui jendela bahwa Nabila Savitri duduk di rumput bersama Raffi Ramadan dan Arvin Mahendra. Kali ini membawa cat yang bisa dicuci dan karton besar. Dan ketiganya melukis bersama di tanah dengan tangan penuh warna. Wajah mereka bercak hijau, biru, dan kuning. Tertawa seolah itu adalah hal paling penting di dunia. Bagas Pratama mengambil ponselnya dan memotret momen itu. Foto pertama yang ia ambil tentang anak-anaknya setelah berbulan-bulan karena sebelumnya ia tidak punya semangat untuk mengabadikan apapun. Lalu menatap layar dengan dada terasa hangat karena menyadari bahwa itulah keluarganya sekarang. Mungkin tidak sempurna dan tidak lengkap karena Laras Wijaya tidak lagi bersama mereka. Tetapi nyata, penuh cinta, dan bahagia. Ia pun turun ke taman dengan langkah pelan agar tidak mengganggu permainan. Tetapi Raffi Ramadan melihatnya lebih dulu dan berteriak memanggilnya untuk ikut melukis. Lalu Bagas Pratama menoleh ke arah Nabila Savitri yang tersenyum dan memberi isyarat agar ia bergabung sambil mengatakan bahwa cat tersedia untuk semua orang. Ia melepas sepatu, menggulung lengan ke meja kerjanya, duduk di rumput di samping anak-anaknya, menerima kuas yang diberikan oleh Arvin Mahendra, lalu mulai melukis tanpa tahu pasti apa yang ia buat tetapi tidak peduli.
dan keempatnya menghabiskan lebih dari 1 jam di sana, melukis, tertawa, kotor oleh warna, dan menciptakan kenangan yang ia tahu akan ia simpan selamanya. Ketika langit mulai gelap, Nabila Savitri mengatakan bahwa ia harus pulang karena sudah waktunya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu Raffi Ramadan dan Arvin Mahendra merengek sambil memohon agar ia tidak pergi dan tinggal lebih lama. Raffi Ramadan memohon sambil menggenggam tangan Nabila Savitri. Dan Arvin Mahendra melakukan hal yang sama di sisi lain. Namun dengan lembut Nabila Savitri menjelaskan bahwa ia harus pulang karena ibunya menunggu di rumah. Tetapi esok pagi ia akan datang lebih awal agar mereka bisa bermain lagi. Membuat kedua anak itu mengangguk dengan wajah sedih. Setelah berpamitan, Nabila Savitri mengambil tasnya dan berjalan menuju gerbang. Namun Bagas Pratama memanggilnya dan ia berhenti lalu berbalik. Sementara ia mengatakan sekali lagi betapa penting dirinya bagi keluarga itu dan betapa besar perubahan yang ia bawa dalam hidup mereka. Bahkan ia tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa kehadirannya. Nabila Savitri tersenyum dengan mata berkaca-kaca dan menjawab bahwa mereka juga sangat berarti baginya sebelum melambaikan tangan dan keluar melalui gerbang. Bagas Pratama tetap berdiri di taman memperhatikan kepergiannya dan menyadari bahwa ia tidak lagi diliputi rasa takut atau kecurigaan seperti dulu. Tidak lagi dihantui bayangan buruk ketika ia tidak mengawasi. Karena ia akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar bisa dipercaya. Seseorang yang mencintai anak-anaknya dengan tulus dan membantunya menjadi ayah yang lebih baik. Dalam bulan-bulan berikutnya, hubungan mereka semakin erat. Nabila Savitri mulai diundang untuk makan siang hari Minggu, perayaan kecil keluarga, serta jalan-jalan ke taman bersama anak-anak, dan ia selalu menerima dengan senyum rendah hati yang tulus. Bagas Pratama menyadari bahwa Raffi Ramadan dan Arvin Mahendra tidak lagi sering menanyakan ibu mereka. Bukan karena mereka melupakan Laras Wijaya, melainkan karena mereka menemukan sosok keibuan dalam diri Nabila Savitri yang secara alami mengisi kekosongan itu dengan cara yang sehat. Suatu Sabtu pagi, 3 bulan setelah ia mulai bekerja, Bagas Pratama terbangun oleh suara dari dapur, lalu turun masih dengan piyama dan mendapati Nabila Savitri sudah datang lebih awal tanpa memberitahu. Sedang menyiapkan panekuk untuk anak-anak yang duduk di meja dengan mata berbinar penuh antusias. Dengan terkejut namun senang, ia bertanya mengapa ia datang sepagi itu di hari Sabtu padahal tidak perlu. Dan Nabila Savitri menjawab bahwa ia bangun lebih awal dan ingin memberi kejutan berupa sarapan spesial untuk mereka. Berharap ia tidak keberatan. Sementara ia membalik panekuk di wajan. Bagas Pratama justru merasa sangat berterima kasih dan memujinya. Lalu duduk di meja bersama anak-anak yang langsung menceritakan mimpi mereka semalam dengan penuh semangat. Setelah sarapan, Nabila Savitri mengusulkan agar mereka semua pergi ke taman dan Bagas Pratama langsung setuju. Mereka menghabiskan pagi dengan mendorong ayunan, mengejar anak-anak di perosotan, dan piknik di bawah pohon besar, hingga keluarga lain yang melihat mengira mereka adalah ibu, ayah, dan 2 anak yang bahagia. Dan Bagas Pratama tidak membantah kesan itu karena dalam hatinya memang terasa seperti itulah kenyataannya. Dalam perjalanan pulang, dengan Raffi Ramadan dan Arvin Mahendra tertidur lelap di kursi belakang karena lelah bermain, Bagas Pratama menoleh kepada Nabila Savitri di kursi penumpang dan mengucapkan terima kasih atas hari itu dan atas segalanya. Namun ia hanya tersenyum dan berkata bahwa ia memang senang bersama mereka. Pada saat itu Bagas Pratama menyadari bahwa perasaannya kepada perempuan itu mulai lebih dari sekadar rasa syukur. Tetapi ia tahu belum waktunya memikirkan hal tersebut sehingga ia menepis perasaan itu dan fokus menyetir. Bulan demi bulan berlalu hingga genap 1 tahun, kehidupan mereka berjalan dalam rutinitas hangat dan tenang. Raffi Ramadan dan Arvin Mahendra tumbuh semakin besar, semakin banyak bicara, berlari lebih cepat, dan menunjukkan kepribadian mereka yang semakin jelas setiap harinya. Raffi Ramadan adalah anak yang lebih banyak bicara dan penuh rasa ingin tahu. Selalu mengajukan pertanyaan tentang segala hal, sedangkan Arvin Mahendra lebih tenang dan pengamat, ia senang duduk di pangkuan sambil mendengarkan cerita, dan Nabila Savitri mengenal keduanya dengan sangat baik hingga tahu persis bagaimana menghadapi masing-masing. Ia tahu kapan Raffi Ramadan membutuhkan percakapan dan kapan Arvin Mahendra hanya memerlukan pelukan diam. Dalam periode itu Bagas Pratama juga banyak berubah. Ia belajar menjadi lebih sabar, belajar lebih banyak mendengarkan, dan belajar menghargai momen-momen sederhana seperti makan malam bersama keluarga atau menghabiskan minggu sore menonton kartun di sofa. Ia menyadari bahwa menjadi ayah yang baik bukan berarti memberikan segalanya secara materi, melainkan hadir,
tersedia, dan benar-benar tertarik pada kehidupan anak-anaknya, dan semua itu ia pelajari dengan mengamati Nabila Savitri, melihat bagaimana ia memberi tanpa mengharap balasan, mencintai tanpa menuntut, serta mendidik dengan kesabaran tanpa batas. Pada suatu malam Jumat, setelah anak-anak tidur dan Nabila Savitri bersiap pulang, Bagas Pratama memanggilnya untuk berbicara lagi di ruang kerja. Ia masuk dengan ekspresi penasaran dan kali ini ia diminta duduk. Dengan suara pelan ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang sudah lama tersimpan di dalam hatinya. Lalu segera menenangkan bahwa itu bukan hal buruk. Ia hanya ingin mengatakan bahwa Nabila Savitri bukan lagi sekadar karyawan di rumah itu, melainkan telah menjadi bagian dari keluarga mereka. Anak-anak mencintainya, Ibu Sulastri sangat menyayanginya, dan Farhan Wibowo sering berkomentar bahwa rumah itu berubah sejak ia datang. Sementara ia sendiri sangat mengagumi, menghormati, dan bersyukur setiap hari karena kehadirannya dalam hidup mereka. Nabila Savitri tersenyum dengan mata berkaca-kaca dan mengatakan bahwa ia juga menganggap mereka sebagai keluarga. Ia mencintai kedua anak itu seperti adik-adiknya sendiri, selalu memikirkan dan mengkhawatirkan mereka bahkan ketika berada di rumah, dan selalu menginginkan yang terbaik untuk mereka. Mendengar itu, Bagas Pratama mengaku bahwa karena alasan itulah ia tidak bisa membayangkan rumah itu tanpa dirinya, tidak bisa membayangkan anak-anak tanpa dirinya, bahkan tidak bisa membayangkan hidupnya tanpa kehadirannya. Lalu ia sadar bahwa kata-katanya sudah melampaui niat awal namun memilih untuk tidak menariknya kembali. Nabila Savitri terdiam beberapa detik mencerna ucapan itu, hingga ia memahami makna sebenarnya. Lalu dengan suara pelan ia berkata bahwa ia belum yakin sepenuhnya mengerti maksudnya. Bagas Pratama menarik napas dalam-dalam karena tahu ia hampir melewati batas, tetapi ia tak sanggup lagi menahan perasaannya. Ia menjelaskan bahwa Nabila Savitri telah menjadi seseorang yang sangat penting baginya, bukan hanya karena apa yang ia lakukan untuk anak-anaknya, tetapi karena siapa dirinya, kepribadiannya yang luar biasa, cara pandangnya terhadap dunia, serta kebaikan tulus yang ia miliki, dan bahwa ia mulai merasakan sesuatu yang melampaui rasa terima kasih atau kekaguman. Nabila Savitri meletakkan tangan di dada dan terlihat sedikit gemetar. Lalu ia mengingatkan dengan ragu bahwa ia adalah karyawan dan Bagas Pratama adalah atasannya, sehingga hal itu terasa tidak tepat. Namun Bagas Pratama mengakui bahwa situasinya memang rumit dan mungkin terlihat aneh. Tetapi perasaannya nyata dan ia perlu jujur meskipun mungkin perasaan itu tidak berbalas atau bisa mengubah segalanya. Ia pun menunggu jawabannya dalam diam. Dan setelah mengusap air mata yang jatuh, Nabila Savitri menatapnya dengan mata tulus dan berkata bahwa ia tidak akan berbohong. Karena sebenarnya ia juga merasakan sesuatu, perasaan yang muncul sejak beberapa bulan lalu tetapi selalu ia singkirkan karena mengira itu salah atau hanya kebingungan semata. Namun kini setelah mendengar pengakuan itu dan mengetahui bahwa perasaannya berbalas, segalanya pun berubah. Berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk? Tanya Bagas Pratama dengan cemas menunggu jawaban. Dan Nabila Savitri menjawab bahwa menurutnya menjadi lebih baik, tetapi mereka harus berjalan perlahan, memikirkan anak-anak, dan melakukan semuanya dengan cara yang benar tanpa menyakiti siapapun. Lalu Bagas Pratama sepenuhnya setuju dan mengatakan bahwa ia tidak terburu-buru. Ia hanya ingin Nabila Savitri tahu perasaannya dan ingin tahu apakah ada kemungkinan ia merasakan hal yang sama. Dan sekarang setelah ia tahu jawabannya, mereka bisa melangkah sesuai waktu yang ia anggap tepat. Malam itu mereka berbicara lebih dari 1 jam, membahas ketakutan, harapan, bagaimana hubungan itu akan berjalan, dan yang terpenting bagaimana menjaga kesejahteraan kedua anak kembar di atas segalanya. Dan ketika Nabila Savitri akhirnya pulang malam itu, mereka sepakat untuk mencoba perlahan, dengan hati-hati, dan berusaha membangun sesuatu bersama. Bulan-bulan berikutnya dipenuhi dengan penemuan baru. Bagas Pratama dan Nabila Savitri mulai memiliki momen kecil berdua setelah anak-anak tidur. Percakapan panjang tentang segala hal dan tentang hal-hal sepele, tawa yang dibagi bersama, serta tatapan yang bertahan 1 detik lebih lama dari seharusnya. Namun pada awalnya mereka tidak memberitahu siapapun karena ingin memastikan bahwa perasaan itu benar sebelum melibatkan orang lain. Namun tentu saja Ibu Sulastri menyadarinya, karena ia mengenal Bagas Pratama sejak muda dan bisa membaca setiap ekspresinya. Suatu sore ia memanggilnya ke dapur dan berkata bahwa ia tidak suka mencampuri urusan orang lain tetapi perlu mengatakan sesuatu, bahwa ia melihat cara Bagas Pratama memandang Nabila Savitri dan cara Nabila Savitri memandangnya.
dan menurutnya itu hal yang indah. Karena gadis itu seperti malaikat dan jika ada orang yang pantas bahagia setelah semua yang ia lalui, orang itu adalah dirinya. Mendengar itu, mata Bagas Pratama berkaca-kaca dan ia memeluk Ibu Sulastri dengan erat sambil berterima kasih atas semua dukungannya. Sementara Ibu Sulastri berkata bahwa ia hanya ingin melihat rumah itu bahagia kembali. Dan kini rumah itu sudah penuh kehidupan dan cinta. Itulah yang paling penting. 6 bulan setelah percakapan di ruang kerja, Bagas Pratama memutuskan sudah waktunya meresmikan hubungan mereka. Ia merencanakan makan malam istimewa, meminta Ibu Sulastri memasak makanan favorit Nabila Savitri, menyalakan lilin di meja, menata bunga di tengah, dan menunggu sampai kedua anak kembar tertidur. Ketika Nabila Savitri turun setelah menidurkan anak-anak dan melihat suasana itu, ia menutup mulut dengan kedua tangan karena terharu dan bertanya apa arti semua itu. Lalu Bagas Pratama menjelaskan bahwa makan malam itu untuk wanita paling istimewa yang ia kenal. Wanita yang menyelamatkan keluarganya, membawa kembali kebahagiaan ke rumah itu, mengajarinya menjadi ayah yang lebih baik, dan membuatnya percaya pada cinta lagi. Sambil menarik kursi agar ia duduk. Mereka makan malam sambil berbincang tentang segalanya. Mengenang hari pertama ia datang, tertawa mengingat tingkah lucu kedua anak, dan membuat rencana masa depan. Hingga larut malam ketika Nabila Savitri harus pulang, Bagas Pratama menggenggam tangannya dan mengaku bahwa ia mencintainya. Mencintai siapa dirinya, mencintai apa yang ia lakukan untuk anak-anaknya, dan mencintai bagaimana ia membuatnya ingin menjadi pria yang lebih baik, serta ingin membangun kehidupan bersama jika ia juga menginginkannya. Dengan air mata haru, Nabila Savitri menjawab bahwa ia juga mencintainya dan mencintai anak-anak itu, serta tidak bisa membayangkan hidup jauh dari mereka. Lalu mereka berciuman untuk pertama kalinya malam itu. Ciuman lembut penuh janji yang menandai awal sesuatu yang indah dari cara yang paling tak terduga. Dan pada tahun-tahun berikutnya Bagas Pratama dan Nabila Savitri benar-benar membangun sebuah keluarga sejati, di mana ia tidak lagi sekadar karyawan, melainkan menjadi pasangan, kemudian tunangan, dan akhirnya istri. Kedua anak kembar itu tumbuh besar sambil memanggilnya ibu. Karena memang itulah dirinya bagi mereka. Sosok yang selalu hadir setiap hari, yang merawat mereka saat sakit, yang merayakan setiap pencapaian, dan yang menghapus setiap air mata mereka. Ibu Sulastri selalu mengatakan bahwa sepanjang hidupnya ia belum pernah melihat perubahan seindah itu. Melihat rumah yang dulu hancur dan penuh kesedihan berubah menjadi rumah yang dipenuhi cinta dan kebahagiaan. Farhan Wibowo juga sering berkomentar bahwa tuannya kini kembali menjadi pribadi yang ia kenal bertahun-tahun lalu, sebelum semuanya runtuh. Sementara itu Bagas Pratama belajar bahwa terkadang hal terbaik dalam hidup datang dari cara yang paling tak terduga. Bahwa kadang orang yang paling tidak kita sangka justru adalah orang yang paling kita butuhkan. Dan bahwa cinta sejati tidak berkaitan dengan status, uang, atau pendidikan formal, melainkan dengan karakter, kebaikan, dan dedikasi. Ia menyadari bahwa dulu ia telah melakukan kesalahan besar dengan menguji Nabila Savitri seperti itu, tetapi ia juga memahami bahwa dari kesalahan itu terungkap sesuatu yang sangat berharga, memperlihatkan kepadanya betapa luar biasanya wanita itu. Setiap kali ia melihat istrinya membacakan cerita untuk anak-anak di taman, duduk di atas tikar kotak-kotak yang sama seperti yang pernah ia bentangkan bertahun-tahun lalu, ia selalu bersyukur karena pernah memiliki keberanian untuk kembali hari itu, untuk mengamati. Dan untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri cinta tulus yang dimiliki wanita sederhana dan rendah hati itu. Karena cinta itulah yang menyelamatkan mereka semua, membangun kembali keluarga itu, dan menghidupkan kembali rumah tersebut. Bagas Pratama tahu bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk membalas cinta itu, merawat Nabila Savitri sebagaimana ia merawat mereka, serta menghargai setiap hari di samping wanita luar biasa yang memasuki hidupnya sebagai seorang pembantu. Tetapi ternyata adalah anugerah yang bahkan tidak ia sadari ia butuhkan.